Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak hebat Nusantara? Selamat berjumpa lagi dengan WK Channel, pembagi ilmu dan pengetahuan serta kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pemuaian zat ya, bagian dari bab suhu dan perubahannya. Apa itu pemuaian zat? Pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Pemuaian ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ukuran awal, kenaikan suhu, dan jenis zat. Macam-macam pemuaian. Ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Nah, pemuaian zat padat ini bergantung pada bentuknya, ada atau dibagi menjadi 3. Ada pemuaian panjang yang bentuknya memanjang seperti plat, bukan plat ya, besi holo atau seperti pulpen bentuknya. Pemuaian luas, ini misalkan seperti kaca, dan pemuaian volume yaitu pemuaian benda-benda yang memiliki ruangan ya. Kemudian pemuaian zat cair ini termasuk pemuaian volume, dan gas atau zat gas juga pemuaian volume. Kita lanjutkan. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian panjang dipengaruhi oleh panjang awal benda atau LO. L0 juga boleh. Kemudian perubahan suhu delta T. T itu dari temperatur ya. Kemudian koefisien muai panjang bahan atau alfa. Ingat-ingat ini membacanya alfa. Lanjut. Koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahan. Dan misalkan aluminium, besi, baja ini jelas berbeda ya, tergantung pada koefisien muai panjangnya. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk batang adalah Mersken block. Nah, seperti ini penampakannya. Di bawah diisi spiritus, kemudian akan menyala. Ini diisi 3 batang logam, bisa aluminium, besi, dan kuningan. Kemudian ketika nanti yang paling panjang, ketika dibakar dengan api dengan bahan bakar spiritus, yang paling panjang akan menyentuh bagian sini, dan jarum akan naik ke atas, dan yang menunjukkan kenaikan jarum paling atas itulah memiliki koefisien muai panjang yang paling besar ya, sehingga karena dia paling panjang. Begitu ya, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran dari pemuaian panjang pada batang. Misalkan ini adalah panjang mula-mula atau L0. Ketika dipanaskan maka akan berubah menjadi lebih panjang lagi, dan kelebihan panjang ini disebut delta L atau perubahan panjang. Nah, panjang mula-mula ditambah dengan perubahan panjang atau pertambahan panjang menjadi panjang akhir atau L. Oke, sehingga secara matematis pertambahan panjang atau delta L dapat dinyatakan oleh delta L sama dengan alfa kali LO kali delta T, atau dibalik bolak-balik boleh, delta O kali alfa, LO atau panjang mula-mula kali alfa dan kali perubahan suhu atau delta T. Inilah persamaan 1 ya, di mana delta L pertambahan panjang, alfa koefisien muai panjang satuannya per derajat Celcius atau Kelvin, LO panjang awal satuannya meter, dan delta T perubahan suhu satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Kita lanjutkan. Sehingga panjang akhir sama dengan panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang, seperti yang tadi Pak Guru jelaskan sebelumnya. Dengan memasukkan persamaan 1 ke dalam persamaan kedua, maka didapatkan panjang batang setelah dipanaskan, yaitu L sama dengan L0 atau LO dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, dengan delta T sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal, itu adalah delta T. Baik, kita lanjutkan.
Ini adalah sebuah gambaran contoh soal, misalnya kuningan sepanjang 25 cm pada suhu 20 derajat Celcius dipanaskan hingga mencapai suhu 50 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang kuningan adalah 0,000019 per derajat Celcius, maka pertambahan panjang kuningan setelah dipanaskan adalah, biasakan menjawab soal seperti ini kita mulai dengan diketahui panjang awal atau LO sama dengan 25 cm, kita ganti satuannya menjadi meter atau dibagi 100 menjadi 0,25 meter. Perubahan suhu atau delta T, yaitu suhu akhir kurangi suhu awal, adalah 30 derajat Celcius. Sedangkan koefisien muai panjang atau alfa 0,000019 per derajat Celcius. Kemudian ditanyakan pertambahan panjang atau delta L. Nah, kita ambil rumus yang tadi di awal. Delta L sama dengan panjang mula-mula atau L0 kali alfa kali delta T. Kita masukkan angkanya sehingga diperoleh 0,000143 meter. Nah, bisa dipahami ya. Nanti kalian bisa mencobanya. Berikutnya, contoh yang kedua. Kalau tadi di awal adalah di sebelumnya contoh menanyakan perubahan panjang. Kali ini pada suhu 10 derajat Celcius panjang sebuah baja adalah 1 meter. Berapa panjang baja pada suhu 110 derajat Celcius jika koefisien muai panjang baja 10 pangkat min 5 per derajat Celcius? Diketahui panjang awalnya 1 meter, perubahan suhunya adalah 110 dikurangi 10, 100 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjang atau alfa adalah 10 pangkat min 5, bisa dirubah menjadi desimal, yaitu 0,00001, ada 5 ya di belakang koma, karena ini min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ditanyakan panjang akhir baja. Kita ambil persamaan yang tadi, L sama dengan L0 dalam kurung 1 tambah L0 kali alfa kali delta T. Nah, kamu lihat tanda yang dikuningi, ya, ini adalah tandanya harus dikerjakan lebih dulu supaya mudah. Sehingga diperoleh 1 kali 1 ditambah 0,001. Jadi 0,00001 kali 100, hasilnya segini ya. Sama dengan 1 kali 1, 1 kali 0,001, 0,001. Sehingga 1 ditambah 0,001 menjadi 1,001 meter. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah muai luas suatu flat. Jadi sesuatu yang bentuknya flat seperti kaca atau berbentuk seperti buku itu akan mengalami muai luas. Oke. Pemuaian luas pada prinsipnya tidak begitu berbeda dengan pemuaian panjang, tapi kalau muai luas ini bidangnya berbeda sehingga mendapatkan rumus secara matematis yang berbeda, yaitu delta A, di mana delta A adalah luas awal benda sama dengan beta, ingat-ingat ini adalah beta, kalikan A0, A itu singkatan dari area atau luas, ya, kemudian kalikan delta T perubahan suhu. Beta adalah koefisien muai luas, satuannya per derajat Celcius atau per Kelvin. Nah, ini perlu diingat ya, bahwa beta itu sama dengan 2 alfa. Jadi, angka muai luas itu sama dengan 2 kali muai panjang. Ingat-ingat ya, sekali lagi, muai luas suatu benda sama dengan 2 kalinya muai panjang. Delta T perubahan suhu masih sama. Kita lanjutkan. Panjang luas akhir sama dengan luas mula-mula ditambah perubahan luas. Sehingga bila kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka akan diperoleh luas akhir sama dengan luas awal kalikan 1 ditambah beta kalikan perubahan suhu. Jadi mirip dengan yang muai panjang, cuma alfanya diganti beta. Kalau beta ini diganti alfa, maka akan menjadi 2 alfa. Karena beta sama dengan 2 alfa. Nah, masih ingat yang ini? Nah, ini. Ya, ingat-ingat ya, ini adalah
pengembangan soal bila nanti ditanyakan muai luas tetapi yang diketahui muai panjang ya. Jadi beta itu sama dengan 2 alfa. Berikutnya adalah muai volume. Ini untuk benda-benda yang memiliki ruangan seperti ini misalnya, seperti bola atau kubus ya. Secara matematis tidak begitu berbeda dengan muai luas. Kalau muai volume, perubahan volume atau delta V sama dengan V0 atau volume awal kalikan gamma, ini gamma ya, kali delta T. Gamma adalah, saya ulangi, V0 adalah volume awal benda meter kubik. Kalau tadi A area itu meter persegi, ini meter kubik ya volume. Delta V atau pertambahan volume adalah meter kubik. Gamma adalah koefisien muai luas, itu satuannya per derajat Celcius atau per Kelvin. Ingat-ingat gamma itu 3 alfa atau koefisien muai luas sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Kalau misalnya ini salah ya, salah ketik ini. Koefisien muai volume ini harusnya. Koefisien muai volume atau gamma sama dengan 3 kali muai volume. Delta T masih sama. Kita lanjutkan. Volume akhir sama dengan volume awal ditambah perubahan volume. Sehingga untuk bisa dimasukkan persamaan 1 dan 2 bahwa volume akhir sama dengan volume awal dalam kurung 1 kalikan 1 ditambah gamma kali perubahan suhu. Ini adalah untuk muai volume. Kita lanjutkan. Pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lihat pada pemasangan sambungan rel kereta api. Kita sering melihat ada celah di sini. Mengapa diberi celah? Ketika siang hari benda atau rel kereta api akan mengalami pemuaian, ya, partikelnya akan bergetar sehingga dia bertambah panjang. Jika ini tidak diberi celah, bayangkan yang terjadi ya, maka rel kereta api akan bergelombang. Kalau ada celah sedikit, maka akan lurus. Bisa dimengerti ya. Yang kedua ada pemasangan kaca pada jendela atau pintu dibuat celah juga. Kamu lihat kalau ada tukang sedang memasang kaca, pasti dipasang tidak ada celahnya begitu ya. Ini untuk menyediakan pemuaian. Sama, kalau misalkan itu muai luas ya. Kalau muai volume, kamu amati kalau beli minuman ya, itu pabrik mengisi minumannya ada tidak penuh full, pasti ada udara sedikit di dalamnya. Inilah menyediakan ruang untuk memuai. Bukan pabriknya pelit ya, atau salah menghitung enggak ya. Itu adalah celah atau daerah untuk menyediakan pemuaian volume. Kemudian berikutnya jembatan logam dibuat bercelah, ini sama dengan rel kereta. Kawat telepon atau kawat listrik dipasang kendor. Mengapa kawat listrik dipasang kendor di siang hari? Nah, karena ketika malam hari cuaca yang dingin, maka kawat akan menyusut ya, sehingga kencang. Bayangkan kalau dipasang kencang di siang hari, kemudian menyusut di malam hari. Wah, tentu saja tiang-tiang listriknya akan ketarik ya, bengkok, bahkan bisa runtuh. Lanjut. Contoh penerapan pemuaian yang lain adalah keping bimetal. Adalah 2 logam yang dikeling ya, menjadi satu. Nah, kamu perhatikan baik-baik. Ini bimetal ini banyak kita jumpai pada setrikaan atau pada alat pemadam kebakaran. Ini menggunakan prinsip bimetal. Bi itu 2, metal itu logam. Ini ada 3 peristiwa. Yang A, pada suhu normal bimetal lurus. Sedangkan B, pada saat dipanaskan bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang lebih kecil. Berarti bila bagian hitam dan putih, ini logam yang hitam dan putih, ini pada keadaan normal, kemudian dipanaskan, ini melengkung ke arah yang putih, berarti logam yang putih memiliki koefisien muai lebih kecil.
daripada yang hitam. Berarti bila dipanaskan akan melengkung ke yang koefisiennya lebih kecil. Kemudian yang C, pada saat didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang lebih besar. Ini kebalikannya jika dipanaskan, begitu ya. Kita ambil satu contoh penerapan bimetal pada alat pemadam kebakaran. Seorang siswa merancang alat alarm kebakaran dengan skema seperti gambar. Kamu lihat di sini. Agar alarm berfungsi dengan baik, maka pada saat terjadi kebakaran, ini adalah logam A yang atas, yang bawah logam B. Maka ketika terjadi kebakaran, bimetal melengkung ke arah A. Kalau melengkung ke arah A, nanti ini menyentuh saklar ini sehingga ini akan bunyi ting 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 ting. Nah, begitu ya. Bagaimana cara memasangnya agar bimetal ini bisa melengkung ke arah A? Maka koefisien muai panjang A harus lebih kecil daripada B. Nah, berarti keduanya harus logam yang berbeda. Yang A harus memiliki koefisien muai lebih kecil daripada yang B. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Berikutnya adalah pemuaian zat cair. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat cair adalah labu didih. Kemudian air ini sesuatu yang luar biasa kegunaannya. Dia juga memiliki sifat yang aneh atau sering disebut dengan anomali air. Ya, kalian sering lihat di kutub, misalkan di film-film Tom and Jerry itu ada yang permukaan atasnya adalah es, bila dibongkar bawahnya air. Nah, kalau pada film-film Tom and Jerry itu digunakan untuk memancing ikan. Nah, sebetulnya fenomena itu adalah salah satu contoh fenomena anomali air, yaitu ketika suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, volume air itu akan menyusut. Nah, kalau volume air menyusut, ya, maka massa jenisnya besar. Nah, sedangkan lebih dari 4 derajat Celcius, volume air memuai kembali. Ini kan aneh. Nah, berarti pada saat 4 derajat Celcius yang ini, air akan memiliki volume paling kecil. Kalau volume pada 4 derajat Celcius adalah yang paling kecil, berarti pada suhu 4 derajat Celcius, massa jenis air adalah yang paling besar. Oke, ingat-ingat itu ya, konsep yang tadi. Berikutnya, yang terakhir adalah pemuaian gas. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian gas disebut dilatometer. Koefisien muai volume atau gamma untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu sebesar 1/273 derajat Celcius atau 0,0037 per derajat Celcius. Jadi ingat-ingat ini ya. Baik, anak-anak hebat Nusantara, itu tadi penjelasan singkat mengenai pemuaian. Silahkan kalian bisa mengembangkan sendiri ya. PPT ini bersumber dari ini link ini dan dimodifikasi oleh Pak Guru. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Mudah-mudahan hal yang kecil ini bisa berguna bagi kalian semuanya. Dan tetaplah jaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Mohon maaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.